Lagi shalom. Nah, 100 gelinding-gelinding. Amin. Haleluya. Pujian penyembahan kita tadi luar biasa banget. Kita sudah dibawa masuk di dalam hadiratnya Tuhan. Yang merasakan hadiratnya Tuhan, coba lambaikan tangan saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dong. Luar biasa banget. Ruth benar-benar luar biasa. Semakin nanti ke depannya akan dipakai Tuhan. Dan semua pemain musik is the best. Saudara, hari ini kita sudah menginjak di tanggal 26 Januari. Jadi sudah 26 hari kita ada di 2025. Amin. Yang bersuka cita dong. Sampai detik ini kita ada karena Tuhan. Kita semua bersuka cita, amin. Amin. Saudara, kita benar-benar harus bersuka cita karena pemeliharaan Tuhan terus ada di dalam kehidupan kita. Karena saudara, kita benar-benar ada saat ini ya cuma karena Tuhan. Amin. Bukan karena kita, bukan karena gagah kita, bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena Tuhan. Amin. Hari ini kita mau belajar mengenai Yosafat. Ya, kita mau belajar Yosafat. Kita baca 2 Tawari. Mana dia? Kita baca di 2 Tawari 17 ayat yang ke-10. Ayat yang pertama aja ya, sampai yang ke-12. 2 Tawari 17 ayat yang ke-1 sampai yang ke-12. Boleh saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri, kita mau baca cuma 12 ayat jadi enggak apa-apa ya. Judulnya Raja Yosafat pengokohan kerajaan. 2, 3. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda, serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asah ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadja, Zakaria, Netanael, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi yakni Semaya, Netanya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak semakai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan.
Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, cerita Yosafat. Jadi kita sekarang ini udah ada di yang saya sama Bu Gemlili, kita ada pembacaan firman Tuhan. Kalau di sana cuma 3 pasal. Jadi saya 3 pasal di sana, dan di BPD itu 5 pasal. Dan itu kalau yang 3 pasal harus tiap hari dilaporin. Dan saudara, sekarang saya juga bikin di gereja saya. Jadi kalau saya 5 pasal, jemaat 3 pasal. Dan ternyata saudara, firman Tuhan yang kita baca terus menerus sampai mau berapa pasal. Kalau kita enjoy, kita suka cita, benar ya saudara, kita akan memaknai apa yang kita baca. Dan ternyata firman Tuhan itu punya episode saudara, episode. Jadi kayaknya semakin kita baca, semakin enak aja saudara. Semakin kita mengerti, begini, begitu. Jadi kalau sampai kita baca firman Tuhan baru 3 pasal kita udah merasa kayaknya banyak sekali. Aduh, itu sayang banget sih. Amin. Jadi kalau kita kasih ada tanggung jawab kita, karena kita berkomitmen dengan gereja, kita diberitahu bahwa kita baca berapa pasal. Bagi saya sekarang itu jadi kayaknya biasa banget, karena saya merasa enjoy dan sukacita baca firman Tuhan. Tadinya malah kita pertama ya 8 pasal, tapi puji Tuhan saya yang di BPD udah habis, jadi saya lanjutkan dengan yang 3 pasal. Yang 3 pasal ini saya suka lebihin gitu saudara. Tapi bukan berarti ketika saya lebihin saya lapornya segitu, enggak. Saya lapor sesuai dengan yang dianjurkan. Jadi tetap saya baca, tapi tiap hari saya lapor. Kayak gitu. Dan benar-benar saya luar biasa banget. Nah ini saya baca saudara di Salomo. Pak Rudi yang sudah medok sekali dengan firman Tuhan, dia tahu persis pasti. Tapi saya mau kembali ya. Salomo itu ketika Salomo terakhir raja Israel saudara. Akhirnya dia endingnya enggak baik. Endingnya dia ambil perempuan-perempuan ya yang bukan dari Tuhan, yang bukan berasal dari Yehuda atau Israel. Dan akhirnya pecah. Akhirnya Rehoboam yang jadi raja menggantikan dia adalah anaknya. Dan dia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dan akhirnya Rehoboam meninggal, ganti anaknya Abia. Tapi lumayan, dia tidak melakukan yang jahat. Terus digantikan lagi dengan Asa. Dan Asa saudara melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Dan terakhir yang sekarang ini yang kita baca yaitu Yosafat. Yosafat lebih lagi melakukan yang baik. Tahu nak saudara? Hari ini saya beri judul khotbah saya, berkat mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, sama seperti Yosafat saudara, luar biasa banget. Yang dia terima luar biasa banget. Kekayaan, kemasyhuran yang luar biasa. Bahkan saudara, orang di sekeliling dia takut sama dia. Kalau mau datang berperang, karena waktu zaman itu perang-perang saudara. Karena waktu Rehoboam jadi raja, dia hambanya Salomo, Yerobeam datang meminta supaya dia diterima dengan bagus, tapi dia tidak terima karena dia mengikuti orang-orang muda. Akhirnya saudara, mereka pecah. Dan akhirnya dari situ mereka perang gitu loh ya. Sampai di Yosafat sebetulnya ada peperangan, tapi saudara tahu di sekelilingnya tidak ada yang mau melawan Yosafat. Karena apa? Karena Tuhan melindungi dia.
Karena Tuhan menyertai Yosafat. Karena apa? Dia cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, dia cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya Yosafat mendapatkan yang luar biasa. Yosafat mendapatkan yang sangat-sangat luar biasa. Dia bahkan kaya raya, saudara. Tapi saudara, bukan itu yang saya mau khotbahkan. Tetapi justru saudara, di balik itu semua kita tahu bahwa Tuhan luar biasa sayang ya sama kita ketika kita cari Tuhan. Amin. Kita mau cari Tuhan supaya apa? Supaya kita diberikan kekuatan, supaya kita diberikan sama Tuhan yang luar biasa itu. Ada firman Tuhan, dia bilang apa yang kita tidak pernah lihat dan tidak dengar, tidak timbul di dalam hati, Tuhan akan kasih asalkan kita mengasihi dia. Amin. Jadi saudara, mari kita mau belajar sama Yosafat. Ya, Yosafat luar biasa banget ya saudara. Kemasyhuran Yosafat tidak hanya dikenal di tengah-tengah Yehuda dengan bangsanya sendiri, tetapi ia dikenal di negeri-negeri yang lain, saudara. Hal ini terbukti dengan takutnya negeri-negeri sekeliling Yehuda untuk berperang melawan Yosafat. Karena mereka tahu ada Tuhan yang melindungi Yehuda. Mereka tidak berani menyerang. Sebaliknya, mereka dengan sukarela memberi upeti sehingga Yosafat menjadi sangat kaya dan terhormat. Baca di ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Saudara, ada beberapa hal yang saya catat. Bagaimana kita akan mendapatkan berkat ketika kita cari Tuhan. Ada 3 hal. Ya, saya belajar ya saudara. Yang berkat yang pertama, berkat selalu ada bagi orang-orang yang mengasihinya dengan kesungguhan hati adalah berkat kekuatan. Amin. Saudara, ketika kita kuat, kita mau melakukan pekerjaan apapun itu pasti berhasil. Amin. Jadi cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kekuatan Tuhan akan berikan bagi kita. Ya, kekuatan itu bukan sekedar kekuatan yang biasa-biasa, tetapi kekuatan yang Tuhan akan berikan, kekuatan yang luar biasa. Boleh kita baca di ayat yang ke-12, saudara. Di ayat yang ke-12 dia katakan, Yosafat itu makin lama makin kuat karena Tuhan melindunginya dan menggerakkan orang-orang yang perkasa untuk menjaga Yehuda dari musuhnya. Ayat yang ke-12 tuh. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat di Yehuda. Ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Saudara, ketika Tuhan memberikan kita kekuatan, siapa sih kalau kita yang lemah-lemah gitu, yang loyo-loyo, apakah kita bisa kerja atau sakit-sakitan? Apakah kita bisa kerja? Tentu tidak bisa, saudara. Tapi ketika kita kuat, Tuhan berikan kita kekuatan, maka kita akan melakukan yang terbaik. Amin. Ya, dia kuat, semakin kuat, menjadi luar biasa. Menjadi luar biasa kuatnya. Jadi, saudara, yang pertama, berkat mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah dia berikan kita kekuatan. Amin. Yang kedua adalah, tapi sebelumnya ya saudara, kita mau baca di Yesaya 40. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Boleh? Ya. Yesaya 40 ayat yang Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu ya. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bayangkan. Saudara, kita tidak pernah akan lelah, kita tidak pernah akan lesu kalau Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Maka nantikan Tuhan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya, itu. Dan yang kedua adalah berkat yang sejati bagi orang yang mencari Tuhan adalah hikmat. Saudara, hikmat dalam menghadapi setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang memberatkan. Pasti. Tahu enggak, Salomo waktu dia Tuhan tanya sama dia, kamu mau minta apa? Tapi dia enggak minta kekayaan loh. Dia enggak minta apapun itu. Kemasyhuran atau apa. Tapi dia minta hikmat. Karena apa saudara? Hikmat itu sudah melebihi dari kekayaan. Dan Tuhan bukan kasih hikmat lagi sama dia. Udah kasih hikmat, kasih semua kekayaan. Kasih semua apa yang dia butuhkan. Saudara, hikmat juga, ya kita baca di mana ya, saya tadi catat nih. Di Ayub 28 ayat yang ke-18b. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Bayangkan. Jadi kita minta hikmat. Amin. Jadi kalau kita cari Tuhan, berkat yang Tuhan kasih sama kita adalah hikmat. Jadi harus cari Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Dan terus lagi, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jadi saudara, Tuhan memberikan kita hikmat, tapi kita harus menjauhi kejahatan, menjauhi dosa, menjauhi yang Tuhan tidak suka. Ya, supaya kita berakal budi. Jadi kita punya hikmat apa yang, rencana apa yang kita mau lakukan sebentar, rencana apa yang kita mau lakukan ke depan, planning apa yang kita mau lakukan ke depan. Tuhan pasti sudah kasih kita hikmat supaya kita tidak salah langkah. Amin. Jadi cari Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Cari wajahnya selalu. Cari Tuhan saudara. Biar dia kasih kita hikmat. Amin. Dan yang ketiga. Yang ketiga adalah Tuhan memberkati orang-orang yang mencari Dia dengan sungguh adalah berkat damai sejahtera. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, damai sejahtera Tuhan bilang Dia akan berikan bagi kita. Ya, damai sejahtera dan sukacita yang memampukan kita untuk menjalani hari demi hari dengan penuh pengharapan bahwa tidak ada seorang pun dan kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Jadi saudara cari Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Karena damai sejahtera itu akan dilimpahkan atas setiap kita. Kita boleh baca di Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Nah, dan apa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah hati dan gentar hatimu. Bayangkan saudara,
Jadi damai sejahtera Tuhan kasih sama kita. Damai sejahtera Dia berikan kepada kita. Dan Dia bilang damai sejahtera yang Dia berikan tidak seperti yang ada di dunia ini. Tidak seperti dunia berikan. Karena dunia berikan sukacita tapi sebentar. Damai sejahteranya sebentar banget. Lalu lenyap hilang. Jadi saudara, mari cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biar pengenalan kita akan Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Jadi kita tidak stuck. Kita tidak di situ-situ saudara. Kita berubah oleh pembaharuan budinya. Kita berubah oleh karena Tuhan memberikan kita firman Tuhan yang merubah hidup kita. Jadi jangan sampai kita dari tahun ke tahun begitu, nah ada perubahan. Padahal kita rajin gereja. Rajin baca firman. Memang saudara, perubahan itu bukan kita yang berusaha untuk berubah. Selain berusaha, tetapi kita minta sama Tuhan. Kita minta Tuhan memampukan kita untuk bisa kita berubah dalam hidup kita. Jadi dalam setiap langkah hidup kita, setiap aspek hidup kita, kita akan selalu lebih dulu kita akan cari Tuhan. Dan ketika kita cari Tuhan, maka semua itu Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Jadi cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan dengan segenap hati kita. Cari Tuhan dengan segenap jiwa kita. Cari Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Sehingga apa yang kita minta sama Tuhan, Tuhan akan berikan. Jadi mari cari Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan berikan kita kekuatan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan berikan kita hikmat. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan berikan kita damai sejahtera dan sukacita. Penuh pengharapan. Amin. Saudara, lakukan ini saudara. Berkat itulah yang akan selalu tersedia bagi kita yang selalu mencari Tuhan. Saudara, miliki waktu berdoa. Milikilah waktu untuk baca firman Tuhan. Miliki waktu untuk penyembahan. Miliki waktu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena saudara, ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka semua yang tadi itu kita akan peroleh. Kita baca, kita pasti udah hafal di luar kepala Matius 6 ayat 33. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi kita seringkali minta yang ditambahkan dulu. Kita bukan cari kerajaan Allah, tapi kita mau ditambahkan dulu. Tambah dulu Tuhan, tambah dulu Tuhan. Baru kita cari Tuhan. Seringkali kita suka salah persepsi. Padahal Tuhan maunya kita cari Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan, ini semua orang dari anak kecil sampai tua itu udah hafal banget. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadanya. Kadang kita ada sih, di sini tidak ada. Di jemaat saya sih ada. Dia kejar mati-matian berkat. Katanya nanti so dapat, so banyak, baru dia mau datang sama Tuhan. Salah banget saudara. Kurnia tidak ada yang begitu ya. Amin. Iya dong. Karena kurnia cari Tuhan, cari kerajaan Allah. Jadi kita tidak boleh cari yang benar-benar sampai jungkir balik, sampai katanya dia nak tidur sepanjang malam karena dia kerjain pekerjaannya dia.
Tapi tidak kelar-kelar, saudara. Tiap hari banyak lagi. Karena apa? Kita menyepelekan Tuhan di atas segalanya. Kita mendahulukan yang lain, pekerjaan-pekerjaan kita yang lain. Bahkan pekerjaan-pekerjaan itu menjadi Tuhannya. Aduh, itu dia jangan banget deh ya. Kadang saya mau lihat kalau benar-benar dia menghasilkan banyak. Kalau orang bisa lihat dia sukaya, mungkin ada juga yang bisa ikut. Ya udahlah kerja aja, kerja sebanyak-banyaknya, cari duit sebanyak-banyaknya. Tapi ini udah sampai malam, sampai subuh, kerjaan gak bisa ke gereja gara-gara kerjaannya numpuk. Tapi gak kelar-kelar, gak ada duit juga, saudara. Dan ini benar-benar kenyataan loh. Tapi orang yang cari Tuhan, saya melihat orang yang cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, luar biasa banget berkatnya. Sama seperti Yosafat. Ketika dia waktu zamannya dia, saudara, Baal, raja-raja yang sebelum dia melakukan yang jahat di mata Tuhan, mereka melakukan untuk membenarkan diri mereka. Dan apa, saudara? Mereka mati tragis. Jadi saudara, mari kita cari Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita tidak akan sama seperti orang yang di luar sana yang cari duit sebanyak-banyaknya tapi lobangnya keluar terus. Jadi tidak kelihatan dia punya duit, tapi kelihatannya dia kerja terus. Jadi saudara, mari cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saudara, ini juga ya, ketika kita cari Tuhan lebih dahulu ya, seperti bangun pagi, ketika kita bangun, kita cari Tuhan terlebih dahulu, saudara. Saya percaya Tuhan pun akan lebih dahulu mendahulukan apa yang kita perlukan. Tuhan akan mendahulukan apa yang kita butuhkan. Amin. Jadi kalau kita bangun pagi, kita cari Tuhan, pujian penyembahan, berdoa, baca firman, saya percaya Tuhan pasti akan mendahulukan apa yang kita perlukan dan butuhkan. Ya, amin. Ketika kita bangun pagi cari Tuhan, menyapa Tuhan, berlutut berdoa, maka kita memulai hari dengan pondasi yang kuat. Dan ketika juga kita bangun pagi mendahulukan Tuhan, saudara, tahu enggak, kita mendapatkan energi yang kuat. Sehingga hari itu ketika kita bekerja, kita mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Yang mungkin kerjaan kita tuh menumpuk, kerjaan kita yang harus berat ya. Karena kita cari Tuhan pagi-pagi, Tuhan meringankan semuanya itu. Amin. Haleluya. Jadi saudara, jangan tinggalkan Tuhan ya. Jadi ayo saudara, semangat cari Tuhan ya. Semangat cari Tuhan, semangat berdoa, semangat baca firman Tuhan. Semangat berdoa. Doa itu adalah nafas kehidupan kita, saudara. Ya, saya percaya ketika kita cari Tuhan, kita berdoa, kita punya energi yang cukup kuat. Karena saudara, hidup ini berat. Ya, hidup ini berat. Hidup ini penuh tantangan. Oleh karenanya, mari cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Maka semuanya
akan ditambahkan kepadamu. Amin. Firman Tuhan terakhir Yesaya 55 ayat 6 sampai yang ke-9. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Ya. Kita baca bersama-sama yuk. Carilah, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia bilang, cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Karena ada waktunya, saudara. Ada waktunya. Untuk kita cari Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan. Sudah tidak ada semuanya itu. So terlambat. Ya. Sekarang Tuhan lagi menunggu. Tahu tidak saudara? Setiap pagi. Kalau malam kita berdoa, Tuhan berkati sepanjang malam ini. Biar kita bangun besok pagi dengan kekuatan yang baru. Dan setelah kita bangun, kita datang sama Tuhan. Tahu enggak, Tuhan sudah tunggu kita. Karena kita udah appointment dari sepanjang malam. Amin. Tuhan sudah lebih dulu tungguin kita, saudara. Jadi jangan pagi-pagi bangun cari HP. Cari sendal. Terus langsung kerja. Pekerjaan rumah memang iya. Tapi ada juga yang ibu-ibunya gini. Dia doa dulu, ucapan syukur, ya. Doa ucapan syukur, baru setelah itu dia kerjain, baru setelah itu dia duduk lagi datang sama Tuhan. Pujian penyembahan. Karena pujian penyembahan baca firman itu memang panjang. Jadi baru dia balik lagi setelah semua selesai. Karena memang pelayanan juga di rumah tangga, saudara. Amin. Kalau kita juga udah sepanjang hari di kamar, ya, terus berantakan di luar, ya jadi berkat buat suami, buat istri, buat anak-anak. Jadi lakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Saudara, ini Yesaya 55 luar biasa banget, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Rancangan kita bukan rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jadi kita terus berharap, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, Tuhan yang akan memberikan kita hikmat, Tuhan yang akan memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Amin.